Mengheningkan cipta selesai. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat Universitas Paramadina saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia baru untuk zaman baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 113. Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan mengajarkan kepadamu sesuatu yang belum pernah kamu tahu. Kemudian difirmankan pula dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 269. Dia akan menganugerahkan hikmah pada siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa dianugerahi hikmah, maka ia telah benar-benar dianugerahi kebaikan yang melimpah. Seluruh kebaikan serta anugerah Allah yang diturunkan melalui risalah kenabian diyakini menjadi pangkal dan sumber peradaban. Kehadiran Muhammad menjadi nabi penutup, membawa ajaran yang merangkum seluruh ajaran kemanusiaan dengan membawa Alkitab dan Al-Hikmah sebagai cakrawala dan pengetahuan. Memahami secara arif pada ambang fajar abad 21, kita menyaksikan perubahan amat cepat, luas di seluruh bidang kehidupan masyarakat. Tak seorang pun luput dari perubahan ini. Telah berlalu masa panjang ketika alam kaya tidak membawa hidup sejahtera, ketika penduduk melimpah tidak menjadi kekuatan pengubah, dan ketika syiar agama tidak mendorong keinsafan berbudi. Kita perlu pendekatan baru, penyelesaian baru dan daya inovasi sejarah yang baru. Kita perlu generasi yang meresapi makna hidup beragama, menguasai ilmu dan teknologi, serta mengendapkan etos kewirausahaan. Kepada generasi unggul seperti inilah masyarakat menumpukan kekuatan, kewibawaan, dan keunggulan. Kita membutuhkan universitas untuk menjadi ladang persemaian kader manusia baru. Sebab generasi inilah yang nantinya akan menorehkan tinta sejarah dan memancangkan tonggak peradaban baru. Sadar akan beratnya tantangan masa depan, menimbang pula peran strategis yang disandang oleh dunia pendidikan, serta didorong oleh keinginan luhur untuk turut berperan aktif dalam memecahkan problema-problema bangsa dan menggagas hari depan. Kami tergerak untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi bernama Universitas Paramadina. Universitas ini pada awal berdirinya menitik beratkan pada pengembangan disiplin ilmu-ilmu yang akan menjadi tren di masa depan, utamanya di bidang rekayasa, ekonomi, falsafah, dan peradaban Islam. Demikianlah universitas ini dipersiapkan secara sungguh-sungguh oleh orang-orang sadar akan perlunya lahan yang subur bagi tumbuhnya generasi unggulan dan siap menjawab tantangan dunia di masa depan. Perkembangan Universitas Paramadina hingga tahun ke-17 menumpukan harapan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul,
dalam tata logika dan sistematika pengetahuan, namun juga unggul dalam tata kelola diri dan sosial, yaitu generasi yang selalu sensitif dalam perubahan, peka dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, gigih mengejar kebenaran dan kejujuran berlandaskan kesadaran etika, serta menjadi manusia yang selalu optimis dalam hidup bagi sendiri maupun masyarakat, optimis untuk membangun masa depan, dan optimis untuk membangun bangsanya menjadi lebih bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Yang saya hormati pimpinan Senat dan anggota Senat, pimpinan yayasan dan seluruh sivitas akademika, serta seluruh tokoh-tokoh yang hadir di ruangan ini, terutama Mbak Omi, ya. Kemudian ada Bang Akbar, ya. Ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang sudah tidak rektor lagi, ya. Jadi tamu saya, ya. Ada Pak Soebul Iman dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Nah, untuk kedua kalinya saya berdiri di sini dalam serangkaian acara ini. Saya pertama mengucapkan selamat, ya, kepada universitas yang sekarang mengadakan GIES yang ke-17. Dan tadi saya sebutkan ini adalah satu universitas yang masih remaja, ya, yang memerlukan terus upaya-upaya pengembangan yang terbaik. Kalau boleh saya cerita sedikit sebagai generasi di tengah. Sebenarnya periode ini adalah periode yang instrumental, ya, transisi instrumental. Mengapa demikian? Karena generasi di atas kita, ya, yayasan yang sekarang duduk, adalah periode regenerasi pertama. Begitu juga universitas, ya. Nah, yang senior sebagai pendiri mencita-citakan sesuatu yang besar yang kita serap, di mana pada waktu itu ada Cak Nur, ya, Pak Dawam, ya, Pak Sugeng, dan kawan-kawan yang terlibat dalam gerakan-gerakan pemikiran, ya, sosial keagamaan. Kemudian membuat satu institusi yang instrumental bernama kampus. Kegiatan-kegiatan di awal tidak dilakukan oleh kampus, tapi oleh perkumpulan itu sendiri, ya, oleh yayasan, di mana kelompok kelas menengah yang atas menjadi sasaran dakwah, ya, dari Yayasan Paramadina, Yayasan Wakaf Paramadina. Nah, begitu ada universitas di mana Cak Nur, ya, sebagai rektornya, maka sebagian besar dari visi, misi, dan program yayasan berpindah ke universitas. Dan di masa transisi itu ada PLT rektor. Di antaranya di sini ada Bapak Soebul Iman, ya, Saudara Soebul Iman, ya, yang hadir di sini sebagai PLT rektor, ya, mantan pimpinan DPR, ya. Sehingga kampus ini tidak berdiri di ruang yang vakum, yang terpisah dari masyarakat. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa periode ini adalah periode yang instrumental, ya, transisi instrumental penting, di mana Saudara Anies Baswedan yang sekarang mendapat amanah besar, ya, sebagai menteri, diteruskan oleh Profesor Firmansyah. Nah, yayasan biasanya dalam setiap transisi, ya, memerlukan segala upaya pemikiran, pembicaraan, konsultasi, pendekatan, dan seterusnya. Dan itu kita lakukan di yayasan dengan pikiran bahwa kampus yang remaja memerlukan satu daya untuk menyerap dari luar sebanyak mungkin. Nanti kalau sudah mandiri dan besar, orang-orang yang akan datang ke sini, mereka memerlukan untuk menyerap dari kita. Karena itu apa yang sudah dijalankan oleh rektor yang sebelumnya, Dr. Anies Baswedan, insya Allah dan mudah-mudahan bisa diteruskan oleh Profesor Firmansyah. Prof. Firmansyah ini adalah sahabat kita, termasuk sahabat saya juga, ya. Pada periode pemerintahan sebelumnya, saya menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional,
dan beliau menjadi staf khusus presiden. Dan memang kampus Paramadina ini jaringnya juga kemana-mana ya. Sehingga untuk mempertahankan independensinya tidak mudah, memerlukan upaya kuat dan pemikiran yang betul-betul baik ya. Sebab manusia itu multidimensi ya. Kalau kita punya peran di sana, dibawa murid di sini, kemudian menimbulkan satu masalah. Sehingga ketika kita ada di yayasan, ada di universitas, betul-betul independensi kita pertahankan ya. Boleh kita mempunyai satu peran apapun sebagai manusia multidimensi, tapi begitu ada di yayasan dan ada di universitas, kita menjadi independen dan melaksanakan tugas menjalankan visi misi kita. Pesan saya kepada rektor yang baru ya, kepada Pak Menteri yang meninggalkan sebagai rektor, selamat jalan dan selamat bertugas. Tapi tetap kita minta untuk duduk di yayasan. Setuju nggak ya? Sebab pikirannya, pandangannya sangat dibutuhkan ya. Dan bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus Universitas Paramadina. Terima kasih kepada Bapak Akbar Tanjung, beliau salah satu pendiri Universitas Paramadina. Bapak Didi Jerabini, pengurus Yayasan Wakaf Paramadina. Bapak Endro Martowardoyo, Bendahara Umum Yayasan Wakaf Paramadina. Bapak Ibu pengurus dan pengawas Yayasan Wakaf Paramadina. Nah, ini saya harus belajar nih mengucapkan. Bapak Anies Baswedan, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Sohibul Iman. Jadi hari ini kehormatan bagi saya untuk bicara di depan. Saya punya 3 bos hari ini. Yang ada Pak Sohibul Iman, ada Pak Iman, ada Pak Iman, ada Pak Anies, dan itu ada Prof. Hafiz. Kemudian Ibu Omi, Maria Majid, selamat datang Ibu. Bapak Peter Mayer, thank you. Former CEO of AIG Indonesia. Prof. Faisal, tadi saya lihat beliau. Kemudian Pak Junardi, selamat datang Pak Junardi, dan Ibu Tri Mumpuni. Terima kasih untuk meluangkan waktu datang di Universitas Paramadina. Kepada pengurus Yayasan Wakaf Paramadina yang berkenan menghadiri Radies Natalis Universitas Paramadina 17. Sekali lagi terima kasih kepada Rektorat serta Senat Universitas Paramadina yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan bagi saya untuk bicara di depan pendidikan dan terperhati. Bisa terbuka pada Paramadina dan merangkap Universitas Paramadina. Tugas ini adalah dorong integritas untuk masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Sebagaimana tadi Pak Didi sampaikan, usia ke-17 itu merupakan salah satu kejadian penting atau milestone dalam perkembangan seseorang. Seringkali usia ke-17 diidentikan dengan usia memasuki ambang kedewasaan bagi seseorang. Tetapi bagi institusi seperti universitas, usia ke-17 masih sangatlah terhitung muda. Masih banyak tantangan yang harus kita lalui. Kalau mengutip kata-kata Pak Anies tadi, jalan yang menanjak. Kemudian tetap yang masih relatif sangat muda bagi universitas seperti institusi seperti universitas. Tema integritas adalah tema yang sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga isu yang penting di tingkat organisasi dan juga di tingkat individu. Perkenankan saya untuk mengeksplorasi sekaligus meresonansikan orasi ini sebagai pesan kepada para sahabat-sahabat universitas yang kini dipercaya memegang amanah mengelola negara ini. Kalau tadi Profis mungkin dalam tanda kutip menerima briefing dari Pak Anies, hari ini saat ini perkenankan saya sebagai anak bangsa untuk dalam tanda kutip membriefing sahabat universitas yang memegang amanah untuk mengelola negara ini. Rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Paramadina, saya akan mulai pidato ini dengan sedikit kilas balik. Ketika saya mulai bekerja sebagai auditor, kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, belum berkacamata,
masih kuat lari 10 kilo kurang 1 jam. Saya pernah menemukan kasus yang cukup menarik ketika memproses seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menggunakan uang yang bukan haknya meskipun nilainya relatif tidak signifikan. Kalau dalam accounting ada teknik yang disebut lapping, jadi mengambil uang dengan menyalahgunakan penerimaan kas untuk sementara waktu atau permanen. Setelah dilihat, hal ini terjadi karena tidak adanya pemisahan tugas antara penerimaan uang dan pencatatan piutang pelanggan. Kalau dilihat lebih jauh, penyebab kasus tersebut antara lain adalah karena lemahnya pengendalian internal organisasi, selain tentu juga ada isu integritas di tingkat individu. Selanjutnya, selang beberapa tahun kemudian, saya juga pernah ditugaskan untuk melakukan audit investigasi di salah satu bank yang beroleh bantuan likuiditas Bank Indonesia, yang salah satu penyebab krisis ekonomi di tahun 98, tahun di mana universitas ini didirikan. Jadi universitas ini didirikan pada saat terjadi krisis ekonomi. Itu yang menurut saya luar biasa, bapak-bapak dan ibu pendiri universitas kita. Apabila dilihat jumlah kerugian negaranya sangatlah fantastis, bahkan dengan nilai uang sekarang. Apabila kita telisik lebih jauh, penyebab dari kasus tersebut juga antara lain adalah lemahnya pengendalian, tapi tidak hanya di tingkat organisasi, tapi juga di tingkat sistem pengawasan perbankan nasional. Selain masalah pengendalian, juga ada isu integritas di tingkat organisasi, karena ada secara sistematis untuk menggunakan uang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah hampir 20 tahun berlalu, seringkali pengalaman tersebut sekilas terngiang kembali di dalam pikiran saya. Kalau saya ingat 2 tahun yang lalu, Pak Toto waktu menyampaikan orasi, di awalnya menyebutkan beliau galau. Jadi 20 tahun yang lalu, seringkali pengalaman tersebut sekilas terngiang kembali di dalam pikiran saya. Isu integritas tidak hanya menjadi isu tingkat individu, tetapi juga di tingkat organisasi dan juga di tingkat nasional. Orasi ini akan mencoba melihat integritas di tingkat organisasi dan di tingkat nasional. Terlebih menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada bulan Desember, jadi kurang dari 11 bulan lagi. Indonesia menghadapi peluang sekaligus tantangan untuk meraih keuntungan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau lihat dari situs ASEAN itu belum ada cerita sukses dari Indonesia terkait dengan MBA ini. Berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2014 dari Transparency International, kita menduduki peringkat kelima di ASEAN, di bawah Singapura. Tentu size-nya sangat berbeda, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Keempat negara ini mempunyai pendapatan GNA yang di atas kita kecuali Filipina di tahun 2013. Salah satu studi menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara persepsi korupsi dengan tingkat produksi yang merupakan bukti kuat bahwa pengaruh negatif korupsi terhadap penciptaan nilai atau value creation. Sehingga perlu upaya serta strategi bagi pemerintahan baru untuk memerangi korupsi guna meningkatkan produksi serta mendorong penciptaan nilai bagi perekonomian Indonesia. ASEAN awalnya dibentuk terutama untuk tujuan politik guna mendukung perdamaian dan stabilitas regional. Tetapi dalam perkembangannya, dengan menurunnya intensitas ketegangan, ASEAN lebih fokus kepada tujuan ekonomi. Kalau kita lihat size ASEAN pada tahun 2013, ekonomi ASEAN itu memberikan kontribusi 6% terhadap PDB global. 6%. Di bawah NAFTA masih 20%, EU, Uni Eropa 17%, China 16%, dan India 7%. Kalau kita melihat Indonesia dengan penduduk hampir setengah dari total penduduk ASEAN dan 40% dari PDB ASEAN, kita merupakan pemangku kepentingan kunci dalam proses yang sedang berlangsung ini. Saya ingat 2-3 tahun yang lalu Indonesia dimasukkan, ada beberapa majalah yang menyebutkan Fragile Five. Tapi setelah, kalau lihat 2014, terminologi itu berubah jadi Fantastic Five. Karena tidak ada return 30% di dunia ini kecuali di Indonesia. Jadi luar biasa, yang sebelumnya Fragile Five, sekarang kalau di kampus ada Fantastic Four, ini Fantastic Five gitu ya. Nah, salah satu ketakutan dalam
kutip menghadapi MEA adalah bahwa Indonesia akan dibanjiri oleh pekerja terampil dari negara ASEAN yang lain. Tetapi data setidaknya tahun 2007, Singapura dan Malaysia menerima lebih banyak pekerja terampil dari Indonesia dibandingkan sebaliknya. Jadi hampir 11.000 pekerja terampil Indonesia pindah ke Singapura, 11.000, very well educated, professional, dan sekitar 6.500 ke Malaysia. Sementara hanya sekitar 100 warga Singapura pindah ke Indonesia dan kurang lebih 400 dari Malaysia. Sehingga kalau melihat tantangan Indonesia adalah justru bagaimana kita menyerap tenaga kerja terampil dan tidak terampil di Indonesia itu sendiri. Jadi PR kita adalah di rumah sendiri, bukan di rumah tetangga. Untuk menyediakan lapangan kerja bagi 126 juta, sebagian tanggung jawab dari Pak Anies, diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Indonesia yang baru memiliki target pembangunan itu yang bilang 8%, infrastruktur dan program sosial lainnya. Pelambatan pertumbuhan energi, pelambatan ekspor akibat harga komoditas merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Sehingga untuk merealisasikan target-target ambisius tersebut, pemerintah harus, sebenarnya sederhana aja, kalau kita memperbaiki balance sheet, menaikkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, atau mungkin mengoptimalkan pengeluaran dalam konteks negara. Jadi penerimaan negara yang lebih besar dan membelanjakannya dengan lebih baik. Mendorong penerimaan negara dan membelanjakannya dengan lebih baik memerlukan perubahan mendasar dalam mengelola kehidupan bernegara dan berbangsa. Presiden Joko Widodo menulis judulnya Revolusi Mental di Harian Kompas sebelum Pilpres 2014. Yang saya kutip di sini kata-katanya adalah agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan dan sesuai dengan cita-cita proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental. Pertanyaan selanjutnya di dalam artikel tersebut juga adalah bagaimana, di mana kita mulainya? Beliau menjawab, jawabannya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara. Joko Widodo menyebutkan satu kata kunci yaitu integritas. Sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Nah ini tentu satu halaman tidak bisa menjawab. Jadi pidato ini setidaknya mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana melaksanakan revolusi mental tersebut. Jadi dari kata kunci tadi, integritas itu apa sih? Integritas adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas nasional adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Jadi sepertinya memang kata integritas itu serapan dari bahasa asing, dari bahasa Inggris, yang artinya the quality of being honest and fair, or the state of being complete or whole. Jadi kalau dalam konteks organisasi, integritas adalah kualitas dari perilaku yang sesuai dengan nilai moral, norma, dan peraturan yang diterima oleh anggota dalam organisasi dan juga pemangku kepentingannya. Integritas adalah kualitas atau karakteristik dari perilaku individu atau organisasi yang dapat dianggap sebagai kebajikan atau virtue individu atau organisasi. Jadi ada 4 kira-kira kalau integritas itu dikaitkan dengan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Keadilan adalah bahwa institusi tidak boleh bias terhadap kepentingan satu kelompok pemangku kepentingan saja, tapi harus menjamin agar seluruh pemangku kepentingan mendapatkan manfaat secara adil mengacu pada ketentuan yang berlaku. Transparansi adalah proses penyusunan dan pengambilan kebijakan dalam berbagai level institusi, menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Nah, ini kalau lihat kasus 1-2 hari terakhir, bagaimana penunjukan salah satu pos kunci penting di negara ini, tentu ini juga isu yang perlu diperhatikan oleh society. 3, akuntabilitas, yaitu adalah para pengambil kebijakan dalam institusi dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil sesuai dengan otoritas yang dimilikinya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Yang menarik adalah ada kata efisiensi di dalam tadi
pengertian dari integritas, yaitu bagaimana institusi memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang dimiliki seefisien mungkin untuk memaksimalkan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Ini salah satu pertanyaan favorit saya di kelas pertama adalah apa sih bedanya efisien dan efektif? Itu dari sekian kelas itu menurut saya menarik jawabannya. Apa bedanya efisien dan efektif? Dalam praktiknya, keempat nilai tersebut harus diinternalisasikan, baik itu di tingkat organisasi maupun di tingkat individu. Sehingga sebenarnya banyak output dari pemerintah itu berupa barang yang tak berwujud atau intangible, seperti perlindungan atas kebebasan beragama atau perlindungan terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Bagaimana menghitung efisiensi perlindungan atas kebebasan beragama? Tentu tidaklah mudah. Nah, kita dapat membayangkan dalam satu penggaris bahwa satu ujung adalah integritas yang mencakup nilai keadilan dan equity untuk mempromosikan kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sedangkan di ujung yang lain adalah kerentanan atau vulnerabilities. Integritas itu sekali lagi bukan isu di kita saja, bukan hanya isu di negara miskin atau berkembang, negara kaya, sama saja. Kemiripan massa juga sama, antara lain adanya konflik of interest, benturan kepentingan. Karena hadiah, nepotism, moonlighting atau sampingan. Jadi mungkin kalau yang angkatan saya masih ingat dulu ada film serial Moonlighting gitu, ini salah satunya. Kalau bicara di kelas gak ada yang ngerti gitu, karena nggak tahu filmnya apa. Meskipun solusi dapat berbeda, tetapi permasalahannya relatif sama. Sehingga solusi untuk masalah benturan kepentingan harus disesuaikan dengan konteks negara tertentu, masyarakat, dan budaya. Kerangka sistem manajemen integritas kembali bahwa memberantas korupsi merupakan pertempuran yang tidak ada akhirnya, karena korupsi merupakan gejala, bukan penyebab. Penyebab utama korupsi adalah tidak hadirnya integritas, sehingga perlu dicari solusi untuk menghadirkan integritas, baik di tingkat individu, organisasi, dan juga nasional. If you cannot measure, you cannot manage. Sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana mengukur sesuatu yang intangible. Sekali lagi kita bersyukur gitu ya, hidup di alam yang sangat terbuka, tidak bisa bersembunyi lagi. Mulai dari tadi ada indeks persepsi korupsi, sampai dengan ada yang disebut Islamicity Index, indeks yang mengukur sejauh mana tingkat dalam tanda kutip keislaman suatu negara. Nah, tentu beberapa negara agak panas kupingnya untuk membaca indeks ini. Indeks yang mengukur tingkat korupsi sebagian merupakan hasil survei pada para ahli, pelaku bisnis, dan juga warga negara yang selanjutnya memeringkat dalam satu dimensi, yaitu lebih korupsi atau kurang korupsi. Nah, tentu indeks semacam ini baik untuk awareness bagi warga, bagi suatu negara, tetapi bagi pengelola institusi sebenarnya tidak banyak membantu. Karena selanjutnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Jadi bagi manajemen tingkat organisasi, indeks persepsi korupsi tidaklah banyak membantu organisasi untuk memperbaiki proses internal organisasi. Integritas dianggap sebagai nilai positif yang berada di jumlah lain, sehingga tujuan dari kerangka manajemen integritas ini adalah untuk memeringkat tingkat integritas, tidaklah untuk memeringkat tingkat integritas, tetapi untuk memiliki alat bagi pemimpin organisasi untuk mengidentifikasi masalah dengan cukup akurat dan bermanfaat untuk tindak lanjut berikutnya. Manajemen integritas di tingkat organisasi dapat dipengaruhi melalui 3 cara. Pertama, yang literatur menyebut rule based, jadi orang mematuhi peraturan akibat dari perhitungan rasional saja, bahwa biaya dari adanya potensi sanksi lebih besar dari manfaat dari pelanggaran integritas. Kedua, berdasarkan nilai atau value based. Integritas yang dihasilkan tidak berdasarkan perhitungan rasional, tetapi karena nilai yang sudah terinternalisasi. Nah, studi menunjukkan bahwa sebenarnya yang sustain adalah bauran antara rule based dengan value based. Ketiga bauran antara pendekatan rule based dan value based memiliki pengaruh positif terhadap perilaku etis dari anggota organisasi dan juga pengaruh dari value based lebih kuat. Menyeimbangkan pendekatan nilai dan pendekatan peraturan merupakan hal yang tidak ada akhirnya.
Bagaimana pentingnya tergantung dari kenyataan konteks sosial, politik, administrasi, dan juga sejarah dari perilaku organisasi terkait. Kalau kita tanya sejauh mana inisiatif pemerintah sudah memulai dengan Impres 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mengamanatkan semua pegawai negeri sipil di kementerian lembaga untuk menandatangani fakta integritas. Selanjutnya Kementerian PAN-RB terakhir melalui Permen PAN nomor 52 2014. Nah, ini saya senang judulnya. Saya sampai hitung ada 19 kata. Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Jadi unit 3 kali napas untuk menyebutkan judul dari peraturan ini. Jadi sebenarnya mungkin konsep bisa rumit, tetapi aspek komunikasi yang mungkin itu penting untuk menyederhanakan terminologi. Berupaya untuk menindaklanjuti rencana aksi tersebut. Peraturan ini merupakan upaya lebih lanjut untuk membuktikan fakta integritas menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Ada beberapa model, salah satunya dari kementerian yang secara singkat terdiri dari ada komponen pengungkit dan komponen hasil. Jadi kalau kita lihat itu ada 6 komponen pengungkit dan ada nanti dari 6 komponen tersebut diturunkan menjadi 23 subkomponen. Jadi memang cukup rigorous gitu ya, artinya dalam melakukan reportingnya juga tentu pasti akan menghabiskan waktu. Dan juga komponen hasil, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik. Jadi model ini mencoba mengukur hubungan antara aktivitas-aktivitas komponen pengungkit langsung dengan outcome, yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik. Peraturan ini dijadikan pedoman bagi kementerian lembaga dalam membangun zona integritas. Nah, perlu adanya kerangka sistem integritas yang menjadi panduan dalam penerapan, sementara implementasi bisa jadi tergantung dari konteks bagaimana masing-masing kementerian lembaga. Karena beberapa kementerian lembaga mungkin saja tidak langsung melayani publik, tetapi lebih cenderung kepada membuat kebijakan atau koordinasi. Nah, inisiatif yang lain adalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulai sejak 2007 itu melakukan survei integritas sektor publik seperti yang diadopsi dari Korea model. Survei ini dilakukan dalam rangka mengukur kualitas layanan publik dari sudut pandang pengguna layanan. Nah, kalau kita lihat hasilnya, rata-rata indeks integritas unit layanan tahun 2014 adalah 7,22 yang diperoleh dari rata-rata indeks potensi integritas dan dari rata-rata pengalaman integritas dalam skala 1-10. Cukup besar surveinya sampai dengan 1.200 responden. Kemudian kriteria, artinya tidak semua layanan, unit yang menjadi sampel adalah layanan publik pada KL strategis yang menjadi fokus Renstra KPK terkait dengan kepentingan nasional dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Kembali, upaya pengurangan ini perlu diapresiasi dan meskipun dari sisi kerangka tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Survei ini merupakan salah satu upaya dari Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012 dan 2025. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa dalam jangka panjang akan disusun suatu sistem integritas nasional. Bagaimana langkah selanjutnya untuk meningkatkan tingkat integritas dalam organisasi belum dapat dijawab oleh survei semacam ini. Sehingga kerangka manajemen integritas berupaya untuk menjawab kebutuhan manajemen secara sistematis menginstitusionalkan integritas dalam organisasi. Kemudian selanjutnya bagaimana di tingkat nasional? Rekan-rekan Sivitas Akademia Universitas Paramadina yang saya hormati. Tugas dan tanggung jawab memerangi korupsi tidak dapat dan tidak mungkin dibebankan kepada satu institusi penegak hukum, KPK, polisi, kejaksaan, kehakiman, atau satu hukum saja, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi institusionalisasi integritas melalui beberapa institusi dalam dan hukum dipercaya dapat membatasi korupsi di masyarakat. Integritas dalam konteks sistem integritas nasional merupakan kombinasi antara integritas individu, integritas institusi, dan integritas hubungan antar institusi. Sistem integritas nasional itu merupakan sistem yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat madani yang diikat oleh peraturan etika dan kesamaan tujuan untuk mewujudkan dan menjaga integritas dalam kehidupan keseharian bangsa.
Jadi kalau kita lihat, akuntabilitas merupakan salah satu nilai integritas yang harus diperhatikan. Who will guard the guards? Gitu ya. Jadi apabila satu institusi, siapa yang akan mengawasi? Nah itu tentu pertanyaan yang tidak ada akhirnya. KPK dalam dokumen roadmap KPK 2011-2003 menjelaskan peran strategis KPK dalam membangun sistem integritas nasional. Kalau kita lihat model KPK sebenarnya diadopsi dari Jeremy Pope, bagaimana membangun konstruksi integritas nasional. Integritas nasional yang diilustrasikan itu berupaya untuk menopang tatanan hukum, pembangunan berkelanjutan, dan kualitas hidup. Bangunan tersebut ditopang oleh pilar-pilar organisasi seperti Bank Indonesia, OJK, legislatif, eksekutif, dan seterusnya. Setiap pilar dalam bangunan integritas nasional memiliki 3 dimensi, yaitu pertama adalah bagaimana peran atau role memastikan setiap pilar menjalankan tupoksinya secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan sistem integritas nasional. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, yang intinya setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukungnya. Ketiga, capacity, yaitu agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan hal tersebut. Pope yang mengenalkan pertama kali terminologi sistem integritas nasional mengilustrasikan dengan bangunan kuil Yunani. Bangunan kuil didirikan atas pilar-pilar yang setidaknya secara teoritis tidak ada kesepakatan terkait dengan berapa jumlah ataupun institusi tertentu. Metafora tentu adalah hal yang untuk memudahkan komunikasi daripada konsep. Mengasumsikan bahwa masing-masing pilar mempunyai kekuatan dan kapasitas yang sama guna menopang atap bangunan. Hal yang perlu penjelasan lebih jauh adalah bagaimana mekanisme dan hubungan antar pilar ini. Pilar-pilar tersebut harus memiliki kekuatan yang sama untuk menopang atap bangunan, sementara integritas institusi seringkali lemah dan fleksibel. Kekuatan dari sistem integritas berasal dari simpul dan jalinan yang membangun kekuatan, saling mendukung antar institusi. Bisa saja metaforanya seperti tenun kebangsaan. Jadi hanya sekedar metafora. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Jadi langkah awal membangun sistem integritas nasional adalah dengan melakukan pemetaan kondisi saat ini terkait dengan institusi dan lingkungannya. Sistem integritas nasional seringkali diasosiasikan dengan sektor publik ataupun pemerintahan. Idealnya, sistem integritas nasional meliputi lintas sektor baik di pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Sebagai penutup, Indonesia itu memiliki peluang untuk memperoleh manfaat dari terbukanya pasar serta perpindahan barang dan jasa, modal, tenaga terampil di ASEAN. Semakin terbatasnya sumber daya mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan serta membelanjakannya dengan lebih baik. Sehingga untuk mencapai target tersebut diperlukan revolusi mental, tidak hanya dari institusi pengelola negara, tapi juga dari institusi masyarakat madani serta institusi pasar atau bisnis. Sekali lagi, korupsi merupakan musuh utama dalam peningkatan produksi dan juga penciptaan nilai bagi perekonomian suatu negara. Tetapi memerangi korupsi merupakan perang yang tidak ada akhirnya, sehingga kita perlu menghadirkan integritas baik di tingkat individu, organisasi, dan nasional. Investasi dalam sistem integritas tidak dapat dinikmati dalam jangka pendek, sehingga kita memerlukan perspektif yang jangka panjang. Bagaimana tone from the top serta teladan dari pemimpin merupakan prasyarat untuk hadirnya integritas di start. Sistem manajemen integritas tidaklah bertujuan untuk memeringkat derajat integritas, tetapi untuk memberikan alat bagi manajemen untuk mengelola integritas di tingkat institusi. Sehingga pada prinsipnya tidak ada sistem integritas nasional yang seragam dan dapat disalin dari negara lain. Alam sudah memberikan contoh bagaimana menemukan adanya keteraturan dalam ketidakteraturan. Sarang burung yang dibangun dari materi yang relatif lemah dapat kuat menahan telur karena adanya saling kait-mengkait, adanya anyaman antara institusi sehingga saling menjaga dan memperkuat sistem integritas nasional. Sekali lagi, sistem integritas nasional tidak mungkin hanya bergantung dan diserahkan kepada satu institusi saja. Goethe mengatakan, to rule is easy, to govern is difficult. Sulit bukanlah berarti tidak mungkin. Saat ini adalah saat yang tepat, karena masyarakat tidak pernah terlibat secara aktif dalam proses politik sebelumnya. Ada rasa memiliki yang tinggi, tetapi
Tetapi di sisi lain juga ada harapan yang tinggi kepada pemerintahan baru. Kombinasi kedua ini dapat menjadi modal untuk membangun sistem integritas di tingkat institusi dan juga di tingkat nasional. Keterlibatan institusi masyarakat madani dan juga institusi bisnis sangat diperlukan untuk mengakselerasi hadirnya integritas di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah waktunya kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi Pak Anies mungkin lain kali memang benar harus tanya dulu nama kabinetnya apa, karena jelas nama kabinetnya kabinet bekerja gitu ya. Tidak kabinet gotong royong, kabinet persatuan, tapi kabinet bekerja. Isinya bekerja Pak. Tidak hanya membebankan kepada pemerintah, tapi isu integritas juga merupakan bagian dari kita, baik di tingkat individu, organisasi dan juga nasional. Cak Nur menyebutkan bahwa kerja, amal atau praktis adalah bentuk keberadaan manusia, sehingga manusia tidak akan memperoleh sesuatu apapun kecuali yang ia usahakan sendiri. Semoga orasi ini memberikan kontribusi untuk meresonansikan bagaimana memulai revolusi mental membangun sistem manajemen integritas di tingkat organisasi dan juga sistem integritas nasional. Suatu sistem bisa jadi kompleks dalam konsep dan rencana, tapi harus sederhana dalam proses menyampaikannya kepada para pemangku kepentingan. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan Ibu dan Bapak. Semoga Tuhan membimbing kita dalam membangun Universitas Paramadina dan menjalani kehidupan dengan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1964 merupakan alma mater IPB jurusan Sosial Ekonomi dari Fakultas Pertanian. Penghargaan yang pernah beliau raih antara lain Ashden Award 2012, Climate Hero 2005 dari World Wildlife Fund for Nature, dan penghargaan Ramon Magsaysay 2011. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan kemandirian masyarakat di kawasan terpencil melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang telah diakui di dalam maupun di luar negeri. Tidak jarang ia tinggal berhari-hari di suatu desa yang jauh dari akses infrastruktur dan informasi demi memastikan kesiapan masyarakat membangun listrik mikrohidro. Berkat pengabdiannya, 65 lokasi daerah terpencil kini terang benderang dengan listrik tenaga mikrohidronya. Bagi alumnus IPB ini, membangun potensi desa agar berdaya secara ekonomi adalah tujuan utamanya. Dengan begitu, masyarakat desa dapat mengenali dan membangun peradabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala rahmat dan puji saya panjatkan kepada Allah karena pagi ini kita semua bisa berkumpul. Sebetulnya saya tidak menyiapkan apa-apa, tapi saya akan berusaha untuk bisa mengatakan apa yang saya katakan. Saya ingin berbagi di sini sebuah apakah statement, apakah cerita, tapi yang jelas ini mudah-mudahan tidak hanya di Paramadina tapi juga terdengar di seluruh penjuru tanah air kita, bahwa kemiskinan itu adalah simptom, bukan pokok masalah. Masalah yang sebenarnya adalah karena masyarakat dipisahkan dengan sumber daya alamnya. Saya boleh mengatakan local community are being disconnected with their own local resources. Oleh karena itulah, saya pribadi bersama seluruh rombongan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, di mana lembaga yang saya nahkodai, berusaha untuk merekonek kembali, menyambungkan kembali sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat kepada rakyat setempat, sehingga disitulah desa mempunyai aset, dan aset inilah yang memberikan cash basis buat masyarakat. Ini penting sekali, sehingga ketimpangan yang kita lihat selama ini dengan Gini ratio yang semakin memprihatinkan, itu pelan-pelan kita bisa menghilangkan. Kenapa ini semua terjadi? Sekali lagi saya tidak akan blame siapa-siapa, tapi yang jelas modern education,
sistem pendidikan modern inilah yang membuat semua ini terjadi. Karena apa? Karena selama ini di dalam sistem pendidikan kita yang formal mengajarkan untuk mengasah logika. Bahwa di dalam logika kita ini kita harus berpikir sekolah itu membuat orang menjadi terampil how to accumulate capital accumulation. Kita masuk menjadi sebuah community di mana line up of accumulating and collecting. Kita diajari untuk berpikir IRR, NPV segala macam. Kita lupa untuk kembali kepada our community di mana di situ terjadi circle of sharing and giving. Ini yang harus kita kembali. Mahasiswa hanya dididik, diasah logikanya, tapi dia lupa di dalam pendidikan formal untuk mengasah hatinya, memperbesar empatinya. Disinilah kemudian kita lupa bahwa Allah ngasih otak kita untuk berpikir, hati untuk merasakan. Jadi ini perlu sebuah komunikasi yang terus menerus, sehingga apa-apa yang kita pikirkan sebelum kita lakukan, kita rasakan apakah ini bisa kita lakukan. Akibat disconnected resources tadi, itulah yang selama ini membuat kemiskinan, dan disconnection itu terjadi karena kita hanya menggunakan logika, lupa menggunakan hati kita. Dan yang terakhir, saya merasa sangat honored, saya merasa sangat terhormat bisa berada di sini, dan terima kasih seluruh Sivitas Akademika Universitas Paramadina atas penghargaan ini. Karena apa? Dari awal saya sangat menjunjung tinggi di dalam pekerjaan saya untuk memasuki semua wilayah-wilayah yang memang memerlukan kegiatan kami, terlepas regardless agama, mau politik, mau apapun. Yang penting kita harus selalu menjunjung tinggi keberagaman di Republik ini. Dan saya melihat Paramadina adalah sebuah universitas yang punya agama, tapi dia sangat beragam, menghargai segala macam perbedaan. Tokoh pluralisme seperti pendiri Cak Nur, yang kita mengatakan kepada beliau, itu merupakan tokoh yang sangat kita rindukan. Semoga ke depan alumni dari Universitas Paramadina akan menghasilkan tokoh-tokoh besar, salah satunya seperti Cak Nur. Indonesia rindu tokoh seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 10 tahun, kemarin perasaan saya baru tahun 2002 itu ya, baru kemarin itu rasanya. Tapi sedikit tadi Pak Bima kilas balik, juga pengen kilas balik. Saya itu sekitar tahun 98, pada saat itu masih mengabdi di Universitas Muhammadiyah Malang. Diskusi. Waktu itu kami itu sering kedatangan tokoh-tokoh ya, Pak Amin Rais, Pak Nurholis Majid, Pak Didi, itu sering datang. Kemudian pas ngobrol-ngobrol, ada satu koran gitu bahwa Nurholis Majid mendirikan Universitas Paramadina. Pada saat itu juga saya langsung, kayaknya saya akan ada di sini deh. Nah, tapi terus kemudian saya nggak ngerti, bayangan saya waktu itu Universitas Paramadina itu ada di Bandung, bukan di Jakarta, bayangan saya. Terus kemudian tahun 2000 saya kuliah di UI dan seterusnya udah. Karena saya berpikir masih di Bandung, Paramadina itu, jadi saya disconnect. Saya nggak ada informasi lagi tentang Paramadina. Menjelang mau lulus ada pengumuman bahwa Universitas Paramadina membutuhkan dosen untuk psikologi. Yang psikologinya baru dibuka tahun 2000. Terus kemudian, wah kesempatan, tapi yang dibutuhkan S2. Saya baru hampir caudus lagi gitu, selesai ke S2. Terus ternyata saya apply ke sini, ditawari untuk menjadi dosen RB terlebih dahulu, dosen luar biasa. Oke, nggak apa-apa, saya terima dosen luar biasa. Sampai sekarang ternyata sudah
10 tahun. Yang tadi pagi disampaikan Pak Didi, tadi pagi disampaikan Pak Anies, itu saya rasakan dua hal yang di Paramadina itu sekolah dan rumah. Rumah it's mean home ya, bukan house, bukan the building. Sekolah di sini itu never ending learning, nggak pernah berhenti belajar. Apapun, mau ketemu siapapun, saking kecilnya ini kampus, mana-mana ketemunya ya itu lagi ya. Tapi satu hal yang dipelajari baru terus loh. Percaya nggak percaya ya, silakan buktikan nanti. Tunggu lagi, 10 tahun ini satu hal, kayak kemarin. Kalau katanya Ari Lasso itu kan dia tepat di hatinya gitu kan. Pasti tahu nih yang berklien. Kemarin itu saya juga ngobrol sedikit sambil nunggu taksi itu sama teman-teman di depan itu. Saya tuh seneng Bu, kalau ada yang datang tuh sekedar buka pintu mobil aja itu luar biasa. Nah itu kan berarti hal yang kecil tuh masuk ke hati. Nah kalau hatinya sudah kesentuh sadil gitu tuh, biasanya tuh yang lain-lainnya tuh akan ngikutin kok. Hati katanya logika itu kan mau apa? Kerentekin hati itu kan menggerakkan semuanya. Apa ya maksudnya? Kalau hati itu sudah terpanah gitu ya, biasanya logika dan tindakan itu luluh lantah gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu sekolah. Jadi saya dari mana aja dapat ilmu. Jadi ternyata membuat engage seorang dalam sebuah organisasi, dalam perilaku organisasi, saya bicara tentang work engagement, ternyata membuat engage terhadap organisasi itu tidak butuh usaha yang sangat bombastis. Ternyata hal kecil-kecil itu yang mengikat kita untuk tetap berada di sini. Sehingga kalau tadi Pak Anies bilang sekali dari Paramadina akan menjadi bagian Paramadina, could be salah satu sebabnya adalah itu. Kemudian yang kedua, rumah. Sepertiga waktu hidup melek kita itu ada di kampus, ada di tempat kerja. 8 jam itu Yasmin ada sepertiga dari hidup kita dari 24 jam itu berada di tempat kerja ini. Nah kalau tempat kerja ini kita tidak jadikan rumah, tidak jadikan sebagai satu home yang apa istilahnya menyejukkan kita, ya kita nggak akan betah ada di sini gitu. Sehingga di rumah ini saya ketemu berbagai hal. Saya ketemu yang baik-baik, tapi saya ketemu juga yang nyentil-nyentil, yang nabok-nabok juga ada gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari pendewasaan. Namanya di rumah kan, kalau yang even kan anak tunggal pun pernah merasakan berantem kan, entah sama ibunya, berdebat, entah gimana sama tuh, apalagi yang saudaranya banyak. Nah saya sih berpikir bahwa saya berada di Paramadina, kesempatan ini adalah rumah saya, tempat saya ketemu saudara-saudara saya yang mungkin ada selisih, ada juga dukungan, tapi juga tempat sekolah di mana saya juga akan terus belajar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ini cuma 2 menit, semoga tidak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kali ini bukan yang spesifik, doa yang diresmikan ataupun menjadi bagian daripada waktu kita berdoa, karena setiap saat semoga di dalam amal kita juga berdoa. Pada saat Dies Natalis kita yang ke-17 ini, kita akan mohon sama Allah apa yang sudah kita kerjakan dan akan kita kerjakan nantinya benar-benar dalam ridhonya, benar-benar dalam bimbingannya, benar-benar menuju apa yang Allah ridhoi. Mari kita baca Fatihah dulu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha memiliki masa depan, karuniakanlah kami seluruh sivitas akademika Universitas Paramadina hari esok yang mencerahkan, energi mendidik yang selalu bergairah, spirit sinergi dan teamwork yang selalu terbarukan, gairah berbagi dan kontribusi kepada masyarakat yang selalu membara, dan kampus yang selalu terjanjikan menjadi kenyataan. Engkaulah Maha Pengabul doa dan Maha menyempurnakannya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat Universitas Paramadina dinyatakan ditutup. Pembukaan serangkaian acara Disnatalis Universitas Paramadina ke-17 yang akan dilakukan oleh Bapak Profesor Firmansyah PhD ditandai dengan pemotongan tumpeng. Kami undang dengan hormat Ibu Omi Komaria Majid untuk menerima tumpeng dari Rektor Universitas Paramadina. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Anies Baswedan PhD untuk menerima tumpeng dari Rektor Universitas Paramadina. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak